Bab 177 menghalangi pintu. Merasakan kekhawatiran Jerry Yang, Sulisia dengan cepat berkata, "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Ini masalah pribadi." Baru saat itulah Jerry yang merasa lega. "Oke. Aku akan sekalian mampir untuk menemui Bibi. Kita bertemu di rumah sakit ya?" "Oke," kata Sulisia. 20 menit kemudian, Jerry yang bergegas ke rumah sakit. Di ruangan Ibu Sia. "Jerry, kamu sudah datang." Melihat Jerry yang muncul, Ibu Sia sangat senang. Hanya saja semakin dia menyukai Jerry Yang, semakin dia merasa kecewa. Ketika dia bertemu dengan Jerry Yang untuk pertama kalinya, dia mengira Jerry Yang adalah pacar Sulisia. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Jerry Yang sudah menikah. Jerry Yang tersenyum, "Bibi, bagaimana perasaanmu hari ini?" Mungkin karena dia baru saja menjalani cuci darah. Wajah Ibu Sia sedikit pucat. Bibirnya juga pucat. Dan dia terlihat sangat lelah. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena biaya pengobatan sudah ada. "Aku merasa kondisiku semakin baik setiap hari. Aku hanya berharap bisa pulih dan keluar dari rumah sakit secepat mungkin dan mencari pekerjaan. Jangan biarkan Sulisia menderita sendirian," kata Ibu Sia dengan mata yang memerah. Dia tidak takut mati. Tapi dia khawatir meninggalkan Sulisia sendirian di dunia ini. Mata Sulisia juga merah. Dan dia meraih tangan Ibu Sia, memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Bu, jangan terlalu banyak berpikir. Ibu hanya perlu fokus untuk mengobati penyakitmu. Dan ketika Ibu sembuh, kita akan bekerja keras bersama." "Oke, Ibu pasti akan segera sembuh," kata Ibu Sia sambil tersenyum. "Sudahkah kamu menemukan sumber ginjal yang cocok?" Jerry yang tiba-tiba bertanya. Kondisi Ibu Sia sangat serius. Hanya transplantasi ginjal yang dapat menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, semuanya tidak berguna. Ekspresi Sulisia segera menjadi gelap. Dan dia menggelengkan kepalanya, kata dokter, "Mereka masih mencarinya. Lagi pula, sumber ginjalnya terlalu sedikit. Kita bisa menemukannya dan tidak dapat mencarinya. Jadi kita hanya bisa tunggu saja." Jerry yang mengangguk. Dan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan keluar dan menelepon." Setelah meninggalkan ruangan, Jerry yang menelpon seseorang. Segera pihak lain mengangkat telepon. Dan sebuah suara terkejut terdengar, "Kakak Chen. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk meneleponku?" Ada suara seorang wanita yang sangat muda di ujung telepon. Dan dia sangat bersemangat ketika menerima telepon Jerry Yang. Jerry yang berkata dengan canggung, "Kakak Irene, aku perlu bantuanmu. Ternyata ada maunya. Kupikir kamu merindukanku." Kakak Irene berkata dengan marah. Kakak Irene jenius sejak dia masih kecil. Meskipun dia baru berusia 30 tahun. Dia sudah menjadi ahli medis tingkat nasional. Dia pernah tinggal di perbatasan utara untuk sementara waktu dan menyelamatkan banyak tentara. Jadi dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jerry Yang. Jerry yang tersenyum kecut, "Meskipun aku butuh bantuanmu, aku juga merindukanmu. Nanti aku akan pergi ke kota Yan untuk menemuimu. Untung kamu memiliki hati nurani. Aku tahu kamu adalah orang yang sibuk. Jadi aku tidak akan membuang waktumu. Apa yang kamu inginkan?" Irene berkata terus terang. Baru kemudian Jerry yang secara singkat berbicara tentang situasi Ibu Sia. Dan akhirnya bertanya, "Jadi, aku ingin mendengar opinimu. Apakah ada cara untuk menemukan sumber ginjal yang cocok? Aku hanya bisa mengatakan mencoba yang terbaik untuk mencarinya. Lagi pula, sumber ginjal sangat sedikit. Dan semua indikator tes harus cocok," kata Irene. "Kata-katamu sudah cukup. Aku akan mengirimkan informasi detail pasien nanti," kata Jerry Yang. "Oke, kalau begitu. Aku akan menghubungimu lagi ketika aku punya berita terbaru. Aku ada rapat di sini. Jadi aku tidak bisa mengobrol denganmu sekarang. Datanglah ke kota Yan untuk menemui aku ketika kamu punya waktu," kata Irene. "Oke. Kalau begitu kakak Irene sibuk dulu saja." Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia menutup telepon. Meskipun belum menemukan sumber ginjal, kata-kata Irene sudah cukup.
Dia telah bersama Irene selama beberapa tahun dan sangat mengenalnya. Selama dia mencoba, dia pada dasarnya bisa yakin dapat menemukannya. Bibi, jangan khawatir. Bibi pasti dapat menemukan sumber ginjal yang cocok. Sekarang, istirahatlah dengan baik dan jaga tubuhmu. Dan ketika Bibi menemukan sumber ginjal yang sesuai, baru Bibi dapat menyelesaikan operasi dengan lancar. Jerry yang menghiburnya ketika kembali ke ruangan. Setelah mengobrol sebentar dengan Ibu Xia, Jerry yang pamit pergi. Dan Sulisia mengambil kesempatan ini untuk mengikuti Jerry yang keluar dari ruangan. Sulisia, apa yang ingin kamu katakan padaku? Sampai di tempat parkir, Sulisia tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Jerry yang sedikit bingung. Sulisia merenung sejenak. Lalu tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas dan memasukkannya ke tangan Jerry Yang. Apa ini? Jerry yang bertanya dengan curiga. Sulisia tiba-tiba menatap Jerry yang dengan serius. Ini adalah surat pinjaman yang aku tulis. Karena aku tidak tahu berapa biaya pengobatan ibu aku untuk saat ini. Jadi aku membiarkan jumlah hutangnya kosong. Dan menunggu rincian biayanya keluar. Baru kemudian aku akan mengisinya. Jerry yang tercengang. Tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa wanita ini pasti tahu bahwa dia telah menyumbangkan 50 juta karena ibunya. Sulisia, apa yang kamu lakukan? Jerry yang tidak ragu sama sekali. Dan merobek-robek kertas itu menjadi berkeping-keping. Aku menyumbangkan sejumlah uang untuk rumah sakit bukan untuk dirimu. Tetapi untuk merawat lebih banyak pasien. Selain itu, keadaan Bibi memang memenuhi syarat untuk dana tersebut. Mengapa kamu memberi aku surat pinjaman? Kata Jerry yang dengan kesal. Dia membantu Sulisia menyelamatkan ibunya juga karena dia melihat dirinya 5 tahun yang lalu dari Sulisia dan memikirkan ibunya. Karena itu dia memberikan uang kepada rumah sakit. Tentu saja, meski tidak lewat rumah sakit, dia akan membantu Sulisia secara gratis. Bagaimanapun, wanita ini adalah penyelamat Happy. Tanpa diduga, saat Jerry yang merobek suratnya, Sulisia mengeluarkan yang lain. Aku tahu kamu pasti tidak akan menerimanya. Jadi aku menyiapkan 2 kapi. Tidak peduli apa alasannya. Kamu sudah cukup membantuku. Aku tidak ingin berhutang terlalu banyak lagi. Aku khawatir aku tidak mampu membayarnya. Kamu harus menerima surat ini. Aku sedang mencari pekerjaan belakangan ini. Selain biaya hidupku, aku akan membayarkan sisanya kepadamu setiap bulan. Sulisia terlihat serius dan bertekad. Jerry yang tersenyum pahit. Dan mengambil surat itu, kamu yang memaksaku menerima surat ini. Melihat Jerry yang telah menerima suratnya, senyum santai muncul di wajah Sulisia. Membayar hutang ada sebuah kewajiban. Aku sudah sangat berterima kasih kepadamu telah menanggung semua biaya pengobatan ibuku. Oke, karena kamu bersikeras, maka aku akan menerimanya. Jerry yang dengan enggan menerima surat pinjaman itu. Wanita ini benar-benar polos dan cantik. Setelah berpisah dengan Sulisia, Jerry yang dengan santai membuang suratnya ke tempat sampah di sampingnya. Menggelengkan kepalanya dengan getir. Berpikir sejenak. Dan berkata, tidak tahu apakah urusan ayah sudah beres. Lebih baik aku pergi ke tempatnya dan melihat. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobil dan pergi. Pada saat yang sama, di pinggiran kota, gudang bahan bangunan Longhe. Saat ini perusahaan memiliki sejumlah besar baja untuk dikirim. Dan David Kin secara pribadi datang ke gudang untuk mengawasi. Apakah semuanya sudah siap? David Kin, yang mengenakan topi keras, bertanya kepada penanggung jawab gudang. Penanggung jawab mengangguk dengan cepat, sudah dihitung kembali. Tidak ada masalah. Truk akan segera datang. Dan setelah dikirim ke lokasi konstruksi, urusan kita selesai. Bawa aku untuk melihatnya. Setelah David Kin selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan menuju gudang. Dan orang yang bertanggung jawab dengan cepat mengikuti di belakang. Gah, pada saat ini, suara mobil berhenti tiba-tiba terdengar di depan pintu gudang. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Dan melihat 7 atau 8 mobil hitam diparkir di pintu gudang. Dipimpin oleh Mercedes-Benz G hitam. Segera.
Lebih dari 20 pria berpakaian hitam bergegas turun dari mobil dengan tongkat di tangan mereka. Dari barisan mobil itu, ada sesosok orang dengan bekas luka dan tato salib di dagunya berjalan keluar. Pria parubaya ini adalah Sandika Long yang ditemui Jordan Zhao tadi malam. Siapa kamu? Ketika penanggung jawab gudang melihat orang-orang ini, dia panik dan menanyai mereka. Tapi Sandika Long bahkan tidak memandangnya. Melambaikan tangannya yang besar, dan memberi perintah, blokir pintunya untukku. Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe ya.